Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dwi Happy Prasetyo di channel kesayangan kita, Wakasio Indonesia. Oke teman-teman, alhamdulillah ya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Pada video kita kali ini sambil perjalanan itu saya mau menceritakan gitu ya tentang saya dulu training, bukan ex Jepang ya. Sebelum saya itu ex Jepang dulu di kapal perikanan atau nelayan ya. Jadi saya dulu tahun 2006 itu lulus, saya ikut tes ya. Kalau saya dulu tes dari sekolah langsung, dan instansi ya yang memberangkatkan saya itu dari PT Puji Utami teman-teman namanya, yang ada di Tangerang sana. Nah itu saya 2006 saya berangkat ke sana sebagai pemagang ya di kapal perikanan. Kalau saya dulu taiheng banget ya, atau berat banget teman-teman, jujur. Sekolah perikanan pasti pengalamannya sama, karena dulu angkatan saya juga banyak sekali. Perangkatan itu sekitar 60 orang. Saya dulu di Nanggo Miyazaki teman-teman ya, kapal full and line skipjack ya, atau Katsuoseng, Katsui Pongzuri ya. Jadi mancing mania kayak model kayak gini. Saya hanya ingin memberikan pandangan, kemudian memberikan sedikit motivasi sama teman-teman yang mau berangkat ke Jepang dari kisah perjalanan saya. Nah dulu itu saya dari 2006 itu sungguh benar-benar dulu itu yang namanya program magang Jepang itu suatu hal yang masih jarang ya mungkin dijalanin sama orang-orang, masih awam. Saya aja dulu tahu dari sekolah. Nah dari sekolah saya hanya menjuru ke bidang perikanan aja, ke laut udah kita jadi nelayan. Nggak tahu program yang lain, ada darat, IM Japan segala macam, saya masih belum tahu waktu itu ya. Nah saya pelatihan itu di Tangerang kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan. Habis itu berangkat ke Jepang. Di Jepang saya di training center itu 3 bulan lagi teman-teman pelatihan, dan pelatihannya jujur sangat-sangat berat ya. Kalau dibandingkan dengan pelatihan pemagangan program swasta saat ini yang saya lihat gitu ya di lembaga gitu, masih tergolong santai atau masih tergolong ya biasa-biasa saja ya standarnya. Hanya belajar, yang penting kemampuan anaknya bisa, nah cukup. Kalau kita dulu enggak, benar-benar waduh, yang namanya sikap duduk aja benar-benar wah ketatnya. Belajar saya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang namanya sikap duduk itu harus selalu tegap seperti ini gitu ya. Kalau kita gitu sedikit aja waduh udah pasti kena gampar gitu ya, karena dulu program perikanan itu masih berat banget. Nah kemudian kita saya dan teman-teman itu berangkat ke Jepang dengan kontrak kerja itu. Tahun pertama kita itu hanya Yongmang laut, itu gaji kita 1 tahun pertama itu adalah Yongmang itu 40.000 yen. Dulu kursnya belum nyampe 100 rupiah 1 yennya. Kalau 100 rupiah saja berarti hanya 4 juta rupiah 1 bulannya ya. Tidak ada perhitungan lembur, karena kalau di laut itu ya adanya di situ ada ikan ya, di situ ada kerjaan gitu. Walaupun kerjanya sampai sehari 22 jam kerja gitu ya, kita tidur hanya 2 jam saja, itu tetap gaji itu nggak ada perhitungan di luar jam ini dihitung jam lembur, itu nggak ada ya. Jadi tetap jamnya itu jam tetap kita 1 bulan hanya mendapatkan 40.000 yen. Nah itu tahun pertama. Tahun keduanya kita naik ya, jadi 70.000 yen ya, atau 7 juta. Kemudian tahun ketiganya baru jika kita selesai kontrak, kita mendapatkan 1 bulannya itu 80.000 yen atau 8 juta rupiah. Itu teman-teman gaji. Dan kondisinya berat ya. Kalau teman-teman tahu sendiri, nelayan itu nggak ada bedanya antara nelayan di Indonesia dan Jepang. Hanya di sana ya lebih lebih cantok atau kita rapi ya kerjanya, itu pakai sepatu boot, sarung tangan gitu ya, pakai
jas hujan gitu ya kalau kerjanya seperti itu, pakai helm juga. Intinya anzeng daiichi atau safety first ya. Nah itu saya alhamdulillah saya laksanakan selama 3 tahun, selesai ya teman-teman. Nah kalau dibilang suka duka gitu ya, suka dukanya gimana? Imbang lah, saya bilang imbang ya. Karena satu ya, saya berpikir dengan 1 tahun saya 4 juta saja tahun dulu ya, zaman dulu tuh saya masih bersyukur ya, dengan uang segitu tuh masih bisa hidup lah ya, masih bisa nabung, belum tahun kedua dan ketiga gitu. Karena saya waktu itu memang ya berjuang untuk saya dan keluarga lah ya, walaupun saya belum berkeluarga gitu ya waktu itu. Nah maksudnya di sini adalah ibu saya sendiri jadi TKI ya, waktu itu TKI di Taiwan. Jadi berat. Kehidupan saya dulu berat banget gitu ya, bukan dalam keluarga yang bercukupan gitu ya. Cukup sih cukup aja, tapi lebih ke menengah ke bawah kali ya. Nah jadi saya pun sama, nggak mikir kuliah, nggak mikir apa, yang penting kerja cari duit gitu ya, gimana caranya mendapatkan uang dengan cepat. Nah mungkin rata-rata sama ya saat ini, yang teman-teman dipikirkan adalah bagaimana saya ke Jepang. Tujuan utamanya adalah gajinya besar pasti itu. Nah sekarang bagaimana teman-teman bisa ya mengimplementasikan keinginan teman-teman tersebut untuk saya ingin memperbaiki perekonomian gitu ya, mendapatkan gaji yang besar, saya berangkat ke Jepang. Nah semangatnya ini yang harus benar-benar ditunjukkan. Nah saya dulu peserta magang, sekarang saya menjadi bekerja di salah satu lembaga sending ya. Sekarang saya di lembaga sending, saya pun lihat kondisi siswa-siswa saya yang saat ini benar-benar jauh sekali ya, secara mental itu jauh daripada anak-anak zaman dulu, zaman saya gitu, yang dimana kita itu dulu jauh-jauh dari rumah gitu ya, merantau. Benar-benar gimana caranya pantang pulang sebelum saya sukses gitu. Jadi saya tidak pulang sampai saya benar-benar lulus gitu ya, mengabarkan sama orang tua, alhamdulillah Bu saya lulus gitu ya. Karena apa? Waktu dulu aja berangkat ke sana uang kan masih utang-utang ya, orang tua itu mau buat berangkat itu masih utang-utang. Nah, bagi teman-teman gitu ya, yang saat ini jobnya banyak, saya pikir gitu ya, jobnya banyak opsi, banyak pilihan gitu. Pastinya teman-teman akan semakin cerdas dan selektif ya dalam memilih program. Bukan hanya magang, sekarang ada juga program untuk Tegino ya, atau specific skill worker, itu juga menjadikan opsi teman-teman untuk banyak memilih program. Nah di sini saya memberikan informasi bahwasanya ya, berangkat ke Jepang itu bukan hanya image-nya itu menyenangkan gitu, keren, saya kerja di luar negeri gitu, duitnya banyak, kerjanya enak. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kembali lagi, kita kesana itu kerja ya, mau magang mau kerja itu ya kita kerja di sana gitu ya, nggak ada bedanya kita bekerja. Karena saya ya magang udah, kerja juga udah gitu ya, 2 status itu saya udah pernah. Kalau di kapal itu kita ada nyebutnya marusip ya, program marusip. Jadi sampai tua kayak apa saya masih bisa berangkat lagi gitu ya, karena sebagai untuk penempatan di kapal penangkapan ikan gitu, menyebutnya marusip, program marusip namanya. Namanya program marusip teman-teman. Nah saya udah ngalamin ya, baik magang maupun kerja saya sudah ngalamin semua. Nah yang perlu teman-teman pahami di sini adalah, karena kenapa saya ingin mengutarakan ini, banyak banget kasus anak-anak tahu-tahu di sana kabur ya, nggak kuat, banyak keluh kesah lah ya, segala macam. Nah ini banyak hal sih yang harus menjadi catatan. Di antaranya adalah apakah teman-teman tidak diberikan pemahaman gitu ya di lembaga saat teman-teman mau berangkat ke Jepang. Banyak sekali kasusnya ya, di media sosial pun banyak yang tolong dong info kaburan, tolong dong ini itu, yang sebenarnya itu mereka sudah membuat jalur yang mengerikan gitu, karena kan ilegal ya, atau kalau udah ilegal itu Anda tidak dilindungi oleh hukum. Jadi jika
terjadi apa-apa ya sampai meninggal dunia segala macam, nggak ada yang bertanggung jawab. Itu kasihan ya. Mungkin yang lebih kasihan keluarga lah yang ditinggalin di rumah. Nah, dalam hal ini bagaimana saat ini teman-teman harus memahami kesana itu kerja gitu ya, merantau ke luar negeri. Karena ngeri banget saat ini tuh fenomenanya, anak itu banyak yang menggebu-gebu belajar gitu ya, yang penting bisa gitu ujian tes untuk JFT Basic ya, N4 nya mampu, kemudian SSW ya. Untuk sertifikat skillnya ini juga bisa diambil gitu oleh siapapun, yang penting bisa mengerjakan soal-soal tersebut gitu, soal-soal tesnya bisa dikerjakan. Nah, banyak juga yang lulus. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Dari segi mental, nah, kemampuan kerja gitu ya, kekuatan dia gitu dalam nanti menghadapi dunia di luar sana, dunia kerja di Jepang ini sudah siap belum? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi pastikan rekan-rekan yang mau berangkat ke Jepang, entah itu magang, entah itu Tokutegino atau kerja, pastikan mental kerja kalian harus jadi dulu. Mental kalian untuk berangkat ke Jepang, merantau cari duit itu harus sudah jadi dulu. Mindset awalnya harus bentuk. Jangan berpikir nanti di situ teman-teman, oh saya lihat saya ikut teman saya gitu ya, saya ikut teman saya, oh saya lihat saudara saya sudah sukses gitu ya, atau udah saya ikut-ikut aja. Nah, ikut-ikut ini yang ngeri ya, ikut-ikut ini yang ngeri. Kalian harus pastikan dulu kalian itu siap untuk merantau ke luar negeri gitu ya. Kalau bisa ya latihan dulu merantau di dalam negeri gitu ya, biar jadi seperti apa sulitnya cari uang gitu ya di dalam negeri gitu. Nah, kalau udah punya itu, ada mental itu siap, nah barulah teman-teman silahkan siapkan pelatihan bahasa Jepang, fisik, mental, disiplin, gembleng juga. Jangan asal ya belajar itu, perhatikan. Belajar penting sekali, tapi jauh-jauh lebih penting juga lagi adalah mental kalian, fisik kalian ya. Kekuatan, attitude itu harus digembleng juga. Nah, di sana kan nanti teman-teman tetap ya bahasa komunikasi. Kalau kerja itu kalau bahasanya buruk, gimana cara memahami pekerjaan? Nggak akan bisa. Berikutnya mental ya. Kalau nanti di sana dipanggil cerewet segala macam, kalian harus sudah siap mental itu tadi. Nah, insya Allah kalau teman-teman sudah mempersiapkan semua hal itu tadi, akan baik-baik saja ya. Kemudian sabar ya, ketika kita yang namanya menghadapi pekerjaan itu, yang namanya orang itu kalau kerja ya cerewet gitu ya, berisik ya, ribut. Kadang-kadang kalau moodnya lagi nggak enak, tau udah kamu pulang aja kaede gitu ya, mungkin kalau bahasa Jepang. Indonesia nih kaede mau hilang ya gitu ya. Kalau saya dulu sih kalau di kapal itu kosakata yang biasa didengar. Nah, kalau mental Anda sudah jadi dengan itu, wah itu akan terlihat seperti angin aja. Saya hampir tiap hari teman-teman kalau kerja itu udah kayak kusengga. Jadi kerja itu kita udah cepetnya bukan main, masih disalahin katanya kita osoya gerah cikara ini gitu ya. Udah kuatnya kayak apa sampai merekendeng gitu ya, ototnya sampai keluar semua. Kerjanya gambat temo, tetap aja masih dibilang osoy, lemah gitu ya, kurang kuat gitu. Nah, ketika menghadapi hal seperti itu, sadarkan diri kita gitu, bahwasanya yang sedang teriak-teriak itu orang sedang emosi. Itu adalah saco kita, mungkinnya itu adalah mandor kita yang mereka punya tanggung jawab terhadap kalau tidak sesuai target. Nah, gimana saya ngasih makan anak buah saya? Nah, itu ya. Selalu sadarkan diri Anda dengan mereka itu punya tanggung jawab juga gitu ya. Dan kita udah enjoy aja. Jadi kalau saya dulu kalau sering diteriak-teriakin ya, masuk kuping kanan keluar kiri, jangan masuk kepala, jangan masuk ke hati ya. Oh, kalau kalian kurusi gitu ya, dimasukkan ke dalam hati, begitu menyendiri, udah rasanya kurusi banget, aku nggak kuat, langsung kontrolnya, mindsetnya udah buyar, udah pulang aja, pulang, kabur aja. Jangan berpikiran sempit seperti itu.
ya. Pikirkan bahwasanya badai pun akan berlalu. Jadi ketika ada hal-hal yang sulit kayak gitu, pasti akan berlalu. Sama, saya juga selalu berpikir demikian. Iya, waktunya selesai, waktunya santai gitu ya. Tahu-tahu pas udah ya Sumi gitu, ya bener-bener kemarahan dia gitu yang tadinya jengkel nggak dibahas, karena ya mereka pun profesional. Mereka ketika teriak-teriak itu hanya waktu kerja saja. Setelah santai, kok baik banget orangnya gitu ya, malah saya dibeliin jajan, dibeliin makanan, diajak ke onsen gitu ya bareng-bareng. Saya pikir ini orang agak gila apa gimana, ternyata enggak. Ternyata orang Jepang itu profesional teman-teman ya, profesional. Jadi waktunya kerja, waktunya asobu atau bermain ya, seperti itu. Pastikan teman-teman punya itu ya. Nah kemudian kadang-kadang ada nih yang belajarnya itu, waduh sensei aku kok belajar nggak nyantel nih, gimana gitu ya di kepala, kok nggak nyantel. Nah pastikan kalian punya mindset yang jelas dulu nih dalam belajar bahasa Jepang. Kalau kalian sudah mengontrol pikiran kalian itu udah nggak bisa, sulit, menghafal sulit, tidak masuk kepala, udah kalian berarti secara otomatis sudah memerintahkan otak kalian mengontrolkan semua kinerja diri kalian untuk menutup potensi yang ada dalam diri kalian. Jadi kalian nggak akan mampu tetap, karena sudah di setel begitu, saya nggak mampu, saya nggak bisa gitu ya. Tapi mindsetnya harus satu, mampu dulu, bisa dulu. Dan ketidakbisaan itu adalah suatu hal yang wajar. Karena apa? Kalian belum terbiasa. Itu tadi ya. Jadi ingat baik-baik dulu, kalian itu nggak bisa karena belum terbiasa. Gimana mau bisa? Kalian kan baru belajar bahasa Jepang, kok mau langsung bisa? Harus terbiasa dulu dong. Nah itu tadi kuncinya ya. Jadi bisa dulu, yakin dulu, bisa deh, yang lain juga bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu tadi ya. Kemudian dalam belajar bahasa Jepang, berulang-ulang ya. Kebiasaan, tahu kan kebiasaan? Kebiasaan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan berulang-ulang, konsisten gitu ya. Jangan anggot-anggotan. Sekarang habis lihat film Jepang gitu ya, habis dengerin lagu Jepang, ketemu cewek Jepang, semangat, menggebu-gebu ya, langsung belajarnya digeber ya, 3 hari, 2 hari, seminggu deh udah turun lagi, merosot lagi. Udah gitu kalian mengeluh lagi kebiasaan, gak bakal jadi seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman tidak memiliki kebiasaan untuk mengeluh ya, seperti itu tidak bagus atau tidak disarankan. Ntar ini saya mau masuk pintu tol teman-teman, agak antri. Kemudian membiasakan diri. Jadi kalau udah dikasih tugas sama senseinya, sama gurunya, hafalkan. Dan kalau bisa kalian harus punya target. Satu hari misalnya kalian harus hafal 10 kosakata konsisten. Kalian harus hafalkan setiap harinya 10 kosakata ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun. Insya Allah kalian konsisten melakukan itu gitu ya. Dicatat, ditulis. Keinginan kalian diperlihatkan gitu. Kalau saya dulu, saya pengen punya motor gitu. Nah, beli posternya motor keren gitu ya, CBR, saya pajang di sana. Untuk apa? Untuk memotivasi ya. Lihat pemandangan Jepang gitu ya, cewek-cewek Jepang gitu ya, untuk memotivasi. Jadi kan terjaga kualitas semangatmu itu ditunjukkan dari situ tadi tuh ya. Kebiasaan berulang-ulang ya, dan sadarkan bahwa kalau dibilang bahasa Jepang sulit, ya memang sulit, tetapi wajar karena kalian belum bisa. Kalau sudah bisa pasti nggak ada yang sulit lah ya, apapun jika sudah terbiasa. Jadi slow aja, santai aja, biasakan diri kalian. Kemudian trik yang berikutnya adalah ketika menghafal ya, jangan dalam hati, karena beda-beda. Ini saya saran bagi anak yang dedel ya, otaknya ini agak mampet dah. Saya juga demikian gitu. Saya dulu
tipe orang yang susah dalam menghafal gitu ya, tipe orang yang baka apontang gitu ya. Nah, saya karena susah dalam menghafal, ketika teman-teman saya diajarin 1 jam hafal, saya harus 2 jam baru saya hafal. Maka ketika teman-teman saya memiliki waktu 1 jam untuk menghafal, saya harus menghabiskan 2 jam untuk menghafal gitu ya. Jadi jangan pelit waktu ya. Habiskan waktu kalian kalau saat ini belajar bahasa Jepang, fokus untuk belajar bahasa Jepang, nggak usah mikirin yang lain ya. Janganlah sibuk terhadap perkara yang berpengaruh terhadap pengaruh apa? Janganlah sibuk terhadap perkara yang tidak berpengaruh kepada diri kalian gitu ya. Jadi silakan sibuk boleh gitu ya. Mikir apapun boleh yang bakalnya berpengaruh sama kehidupan kalian. Yang nggak usah dipikir, ngapain gitu ya. Fokus tuh belajar bahasa. Fokus, oh hari ini saya masih pelatihan, ya udah fokus hari ini kamu masih fokus di pelatihan bahasa, nggak usah mikirin yang lain gitu. Nah, jangan di dalam hati ya, kalau yang susah bebel. Diucapkan, ketika menghafal diucapkan. Jadi baca, mata melihat, ditelaah gitu ya, mulut mulut mengucapkan gitu, mulut mengucapkan. Nah, jadi ketika mulut mengucapkan, telinga akan mendengar. Nah, disinilah setiap hari dilaksanakan itu terus akan masuk, akan mudah nyantolnya tuh kosakata ya. Misalnya kalau menghafal ini, hong buku ya, enpitsu pensil, jiso kamus ya, tsukue meja, seperti itu. Jadi telinga akan terbiasa apapun ya. Jadi ketika baca kosakata, baca kaiwa, semuanya disuarakan, jangan di dalam hati ya. Ini trik yang dari saya. Kemudian diaktifkan bentuk kaiwa ini atau hafalan kosakata ini bersama teman gitu ya. Kalau ada temannya enak ya, kalau ada temennya enak, bisa lebih ini. Kalau nggak ada temennya, gimana nih sensei solusinya? Nah, kalian kan punya HP ya, canggih HP-nya, bisa buat ngerekam kan, direkam suaranya sendiri ya, yang ada di buku bab 1 kosakatanya apa saja direkam semuanya ya. Nah, ketika merekam, kalian tinggal seperti ini, misalnya contoh ya, hong gitu ya, kan artinya buku. Nah, satu kosakata ini dikasih jeda berapa detik ya, 2 atau 3 detik. Misalnya hong buku gitu ya, kuruma mobil. Nah, setelah semua kosakata ini kamu rekam gitu ya, nah kamu ini udah punya folder suara kamu nih, rekaman kosakata. Tinggal nanti judulnya buat aja kosakata bab 1, kosakata bab 2, kosakata bab 3, semua masukin aja ke situ buat rekaman. Nah, habis itu ketika kalian nggak ada waktu luang, dengerin tuh pakai headset kan, kayak dengerin musik gitu setiap harinya. Nah, tadi kan ada jeda 3 detik untuk menjawab ya. Nah, usahakan sebelum rekaman itu menjawab, kalian harus sudah bisa nebak duluan. Hong, buku. Nah, langsung seperti itu ya. Kuruma, mobil. Nah, kalian harus dengan cepat tanggap bisa menjawab itu. Kalau kalian lambat berarti kan kalah kan sama suara rekamannya. Atau rekamannya 3 detik udah jawab dulu. Hong, buku. Oh iya, ternyata hong buku ya. Nah, itu diulang lagi ya, bisa diatur kan. Ya, bisa diulang, bisa mundur ya, bisa dimajukan. Oh, yang ini udah dimajukan. Nah, itu mungkin saran saya. Jadi setiap hari didengarkan ya. Itu tadi teman-teman beberapa saran-saran saya. Jadi bagi yang saat ini masih belajar, mengalami kesulitan dalam berbelajar bahasa Jepang, pokoknya jangan ngeluh ya. Mengeluh berarti Anda menghina diri Anda sendiri ya. Anda mengiyakan, Anda menyetujui bahwa Anda tidak sanggup, Anda itu tidak bisa, Anda itu kualitasnya 0 ya. Anda itu ya nggak patut dipilih lah gitu ya, karena nggak bisa gitu ya. Saya nggak bisa menghafal. Nah, Anda mengeluh. Nah, mengeluh itu sudah menutup semua peluang yang ada, memperbesar kemungkinan gagal ya. Itu jelas orang-orang mengeluh. Jadi pastikan mengeluh itu bukan sifat Anda gitu ya. Itu tadi yang bisa saya informasikan teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Belajar dimanapun bisa gitu ya, kapanpun bisa
tinggal bagaimana kamu bisa menyetel diri kamu untuk mampu dan sanggup. Itu saja dari saya. Salam dunia magang, salam dunia kerja, nang ke Jepang, salam Wakasio Indonesia.